Perkenalkan, nama saya Iqbal Amfaza Prasetya, NIM 1321942. Saya akan melakukan praktikum modul 2, praktikum rangkaian arus arah dan statistika resistansi, untuk memenuhi tugas modul kedua praktikum rangkaian elektrik mata kuliah EL 2101. Oke, dapat kita lihat di sini. Saya sudah menyiapkan di sini di dalam satu breadboard ini saya sudah membuat dua buah rangkaian. Jadi dua buah rangkaian ini akan kita gunakan untuk melakukan dua percobaan pertama, yaitu percobaan rangkaian Thevenin 1 dan rangkaian Thevenin 2. Jadi pertama-tama kita akan membahas rangkaian ini dulu. Oke, bisa fokus. Di sini ini yang di modul disebutkan dengan sebagai rangkaian N. Rangkaian N ini terdiri dari 4 buah resistor sebesar 1 kilo ohm. Terdapat 4 port. Jadi 2 port input dan 2 port output. Port outputnya di sini adalah kabel merah ini sebagai port C dan kabel hitam ini sebagai port D yang terhubung dengan ground nanti. Dan port inputnya ada port A ini yang kabel kuning ini, dan yang port B kita hubungkan juga ke ground seperti yang digambarkan pada modul. Pertama-tama kita akan pada port C dan D ini kita akan menghubungkan beberapa beban dan kita ukur arusnya menggunakan sebuah digital multimeter yang bisa dilihat di sini. Oke. Sekarang rangkaian ini akan saya hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, yaitu sumber tegangan 12 volt yang seperti yang kita lihat di sini. Sudah saya ini adalah sebuah AC to DC adapter sebesar 12 volt, dan di ujungnya sudah saya hubungkan dengan sebuah adaptor jack female. Jadi ini kabelnya sudah dihubungkan, yang kabel merah adalah kutub positif dan yang kabel hitam sebagai ground atau kutub negatif. Ya, ini bisa kita langsung saja colokkan ke breadboard. Oke, adapternya sudah saya hubungkan, dan sekarang kita akan menghubungkan port C dan D ke 3 buah beban. Jadi untuk percobaan kali ini yang saya akan mengukur 3 buah beban. Ini sudah saya siapkan di breadboard lain. Jadi yang pertama ini ada resistansi beban sebesar 1 kilo ohm. Bisa fokus. Oke. Dan yang di atas ini adalah resistansi 2 kilo ohm. Dan yang di kiri sini ada resistansi sebesar 3,3 kilo ohm. Jadi bisa langsung saja kita hubungkan port output C kepada node yang sama dengan beban. Jadi seperti di sini. Oke. Dan sekarang kita bisa mengukur arus yang terdapat pada beban 1 kilo ohm ini dengan menghubungkan sebuah ampere meter, atau dalam kasus kita ini adalah multimeter, dengan set range di miliampere. Bisa kita lihat di sini. Saya sudah menghubungkan kabel yang keluar dari beban 1 kilo ohm yang abu ini ke prong yang merah, dan yang hitam atau dihubungkan dengan ground dari rangkaian.
akan menghasilkan bacaan sebesar 1,75 mA. Lalu bisa kita pindahkan. Kita coba untuk beban sebesar 2 kilo ohm. Oke, sudah saya hubungkan. Bisa dilihat di sini yang putih kita hubungkan ke yang perong merah dan hitam kita hubungkan ke perong hitam. Yang ground kita hubungkan ke perong hitam, menghasilkan bacaan sebesar 1 mA. Oke, sekarang kita pindah ke beban terakhir, yaitu beban 3,3 kilo ohm. Oke, di sini sudah saya hubungkan dan kita dapat mendapatkan bacaan sebesar 0,89 mA. Kita sudah mendapatkan semua data arus dari masing-masing beban, dan sekarang kita akan mencoba mengukur kembali lagi di rangkaian N. Kita akan mengukur voltage dari rangkaian atau V Thevenin, dan kita akan mengukur resistansi Thevenin dari rangkaian juga. Jadi untuk pertama-tama untuk V Thevenin kita bisa langsung saja menghubungkan dua perong ini dengan sebuah voltage meter atau voltage meter dalam multimeter kita. Jadi kita atur ke dalam voltage meter DC. Kita kalibrasikan terlebih dahulu, pastikan bahwa menunjukkan 0. Oke, lalu kita hubungkan sebentar. Oke, sudah kita hubungkan ground dengan hitam dan port C dengan merah, dan kita mendapatkan perhitungan sebesar sekitar 4 volt, atau di sini lebih tepatnya 4,06 volt. Bisa fokus sebentar. Oke. Lalu setelah ini kita akan mengukur resistansi Thevenin. Ini kita lakukan dengan pertama-tama kita cabut dulu sumber tegangannya, lalu kita lakukan short circuit. Kita hubungkan port A dengan B. Jadi kita buat sebuah short circuit. Di sini bisa kita lihat A dan B sudah terhubung di node yang sama. Lalu kita bisa mengukur resistansi menggunakan multimeter lagi, menghubungkan port C dan D lagi. Sebentar. Oke, kembali lagi. Di sini sudah seperti yang saya sebutkan tadi, sudah di short. Lalu ini yang merah yang C sudah saya hubungkan ke perong merah, yang hitam sudah saya hubungkan atau yang D sudah saya hubungkan ke perong hitam. Di sini mendapatkan bacaan resistansi Thevenin sekitar sebesar 1,356 kilo ohm atau 1357 ohm. Oke. Lalu setelah mendapatkan data-data tersebut, kita bisa membuat rangkaian yang ada di sini. Jadi rangkaian ini yang kita sebut sebagai sebuah rangkaian pengganti atau rangkaian pengganti Thevenin. Jadi menggunakan potensiometer ini saya akan menghubungkan kembali adaptor DC voltage tadi. Kita hubungkan dan kita buat menggunakan potensiometer ini kita melakukan pembagian tegangan, sehingga tegangan yang disalurkan ke rangkaian nanti adalah sebesar V Thevenin tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu sekitar 4 volt. Ini sudah saya set tadi, dan di sini juga R Theveninnya sudah saya buat, yaitu dua resistor ini. Yang pertama adalah resistor 1 kilo ohm, dan yang kedua adalah
resistor 390 kilo ohm. Jadi kurang lebih akan sama seperti besar yang sudah kita ukur tadi, yaitu sekitar 1,3 kilo ohm. Kita serikan, lalu di sini juga sudah saya pasangkan beban sebesar 3,3 kilo ohm untuk diukur. Tapi kayaknya supaya sama seperti tadi, kita pakai saja beban yang sudah saya set di breadboard sebelumnya. Jadi ini bisa kita atur ke sini. Dan ini adalah rangkaian penggantinya. Akan saya hubungkan terlebih dahulu ke adapter DC voltage. Sebentar. Oke. Bisa kita lihat di sini. Jadi ini sudah saya hubungkan ke adapter DC 12 volt. Tegangan 12 volt akan memasuki rangkaian, dan di sini akan terjadi sebuah pembagian tegangan, sehingga yang keluar dari potensiometer ini tegangannya adalah sebesar 4 volt, kurang lebih 4 volt. Ini bisa kita hubungkan ke beban yang sudah kita set tadi. Sama seperti tadi, kita hubungkan terlebih dahulu ke beban sebesar 1 kilo ohm, dan bisa kita ukur sama seperti tadi, groundnya dengan ini groundnya dengan kabel yang keluar dari beban 1 kilo ohm. Sebentar. Oke, sudah saya hubungkan di sini, dan yang hitam kita hubungkan ke ground. Kita mendapatkan hitungan sebesar kurang lebih 1,5 mA. Di sini arusnya tidak sama besar, tidak sama persis dengan yang kita dapatkan pada pengukuran menggunakan rangkaian N. Tapi itu mungkin karena resistansinya tidak pas atau kurang tepat, tidak sama persis, dan voltage meternya pun, atau voltage yang keluar dari potensialnya pun tidak persis dengan Thevenin yang kita dapatkan sebelumnya. Lalu bisa kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mengukur yang 2 kilo ohm. Oke. Sekarang sudah saya hubungkan lagi. Yang keluar dari beban 2 kilo ohm kita hubungkan ke prong merah, yang ground kita hubungkan ke prong hitam. Dan kita bisa lihat kita mendapatkan hitungan sebesar 1,19 mA, atau sangat mendekati 1,21 mA yang kita dapatkan dari rangkaian N tadi. Lalu yang terakhir, kita hubungkan rangkaian N ini ke beban 3,3 kilo ohm seperti berikut. Oke. Kabel ini akan kita hubungkan ke prong merah, dan ground akan kita hubungkan ke prong hitam seperti biasa. Oke, sini sudah saya hubungkan, dan kita bisa melihat kita mendapatkan perhitungan sebesar 0,94 mA. Sangat mendekati perhitungan sebelumnya, yaitu sekitar 0,9 mA. Oke, dari dua percobaan tadi kita bisa melihat bahwa kita mendapatkan kita dapat mengganti rangkaian N tadi dengan sebuah rangkaian yang terdiri dari satu sumber arus dan sebuah resistansi Thevenin, dan itu akan merepresentasikan suatu rangkaian yang sama atau mirip. Jadi sekian saja penjelasan praktikum 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.